Halo, salam dan bahagia. Selamat datang di podcast. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah salah satu podcast dari SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Nah, kita sudah kedatangan salah satu pamong dari SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Ada Ki Rohmatullah. Selamat datang Ki Rohmat. Selamat datang. Iya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, di episode perdana kali ini kita akan mengangkat tema dilema memilih jurusan yang pas. Nah, karena sebentar lagi kan mau PPDB ya Ki ya. Karena yang kelas 9 sekarang ini sudah mulai ujian-ujian terakhir gitu ya, dan mungkin dari teman-teman yang bingung mau masuk SMK tapi jurusannya apa. Nah, kali ini karena di SMK Taman Siswa 2 Jakarta juga punya banyak jurusan, dan mungkin dari teman-teman semua nih bingung nih mau masuk jurusan apa gitu ya. Misalnya kayak komputer atau mungkin lebih ke otomotif atau gimana gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Ki Rohmat. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih sama Ki Rohmat. Silakan Pak Rohmat diperkenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak sekalian dimanapun kalian berada. Mungkin saya akan perkenalkan diri dulu ya. Saya diberi nama Rohmatullah. Kalau di Taman Siswa itu biasa dipanggil Ki Rohmat. Sebenarnya Pak Rohmat juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kadang-kala ada juga teman dekat tuh manggil saya Encing gitu. Mungkin karena saya kelahiran Jakarta, orang Betawi dipanggilnya Encing gitu. Nah, saya ngajar di TKJ nih ya, sejak tahun 2005 di Tamsis Bang Ujuki ya. Jadi sudah lumayan, sudah hampir 16 tahun saya di sini. Saya kira itu dulu perkenalannya barangkali ya. Nanti bisa kita lanjut. Mungkin yang anak-anak kelas 10 sekarang nih kan jarang ke sekolahannya. Jadi di SMK Taman Siswa 2 Jakarta, Ki Rohmat itu sebagai wakil kepala sekolah di bidang hubungan industri ya. Iya betul Bang. Jadi ya saya juga diamanahkan jadi pembantunya kepala sekolah nih. Iya, terutama di bagian hubungan industri ya. Biasa tugas saya itu istilahnya itu ngecomblangin antara sekolah sama industri seperti itu. Jadi kayak urusan PKL gitu-gitu ya, kayak pokoknya masalah-masalah industri sama Ki Rohmat. Oke, kita masuk aja nih ke tema kita nih, dilema memilih jurusan yang pas. Mungkin dari teman-teman yang kelas 9 sekarang ini masih bingung mau SMA apa SMK gitu. Mungkin Pak Rohmat bisa ngejelasin dulu SMA nanti lulusannya bisa kemana, SMK apa lebih kemana gitu. Coba silakan Pak Rohmat. Ya, jadi memang biasa nih ya, tiap tahun itu anak SMP kelas 9 yang mau lulus ini bingung nih. Sebenarnya sih bukan cuma anaknya yang bingung, orang tuanya juga bingung gitu. Karena antara dua pilihan, antara SMA atau SMK gitu kan. Nah, saya coba menjurus langsung ke SMK gitu ya. Kenapa saya bilang ke SMK? Karena gini, pastinya kalau di kalian milih SMK itu paling tidak ada dua keuntungan yang kalian peroleh ini, khususnya untuk anak-anakku yang kelas 9 ya. Jadi yang pertama, lulusan SMK itu nanti memang disiapkan untuk kerja gitu kan. Itu yang kedua, dia juga bisa kuliah gitu. Jadi siapa bilang anak SMK itu nggak bisa kuliah? Kuliahnya bisa kelas, kuliah juga, kelas gitu. Karyawan gitu yang Betul. malam gitu ya Ki ya. Karena memang anak sekarang itu kan anak SMK itu kecenderungannya gitu untuk menaikkan misalnya gaji gitu ya. Kadang-kadang kan kalau levelnya SMK mungkin gajinya belum terlalu besar, kemudian dia lanjutkan ke kuliah, atau ada juga sih yang langsung kuliah gitu kan. Dan saya kira bagi kalian yang masih bingung nih, udah jangan ragu pilih SMK, karena apalagi pemerintah sekarang ini kan dia lebih fokus ke SMK nih. SMK tuh lebih diprioritaskan ketimbang SMA, karena SMA kan memang tidak disiapkan untuk bekerja gitu ya, harus kuliah gitu ya. Karena beda kalau SMK gitu. Karena pas yang kelas 11 ada PKL gitu ya, kita magang duluan gitu. Jadi lebih tahu gitu. Nanti ada PKL-nya, pokoknya banyak lah pengalaman kerjanya sudah disiapkan gitu, sehingga nanti ketika
lulus SMK memang udah disiapkan dan mentalnya udah teruji gitu untuk kerja. Seperti itu keuntungannya masuk SMK. Jadi kerja bisa, kuliah juga bisa. Gitu. Itu SMK. Gitu. Jadi kita bisa dapat double gitu lah ibaratnya ya. Betul. Jadi yang mau kuliah dulu, yang kerja sambil kuliah juga bisa, boleh gitu ya. Nah ngomong-ngomong jurusan SMK nih di SMK Taman Siswa 2 Jakarta ini kan punya banyak jurusan nih, ada 6 jurusan. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih di SMK Taman Siswa 2 Jakarta tuh ada jurusan apa aja sih? Mungkin Pak Romat bisa jelasin ke teman-teman. Nah tadi kan istilahnya udah nggak dilema lagi nih antara SMA apa SMK. Nah sekarang pilihnya mantep SMK dulu nih kan. Nah kemudian SMK mana? SMK Taman Siswa 2 aja gitu kan. Nah di SMK Taman Siswa 2 itu ada apa aja jurusannya? Yang pertama jurusan teknik permesinan. Nah jadi teknik permesinan ini beda dengan teknik otomotif ya, jangan sampai salah nih. Teknik permesinan itu dia nanti lebih kepada pembuatan perkakas komponen mobil dan sebagainya, itu teknik permesinan. Kemudian yang kedua teknik listrik ya. Teknik listrik ini jurusan yang pelajari nanti bagaimana menginstalasi jaringan listrik ya di sebuah rumah, gedung dan sebagainya, itu listrik. Kemudian yang berikutnya, nah ini TKR ya. TKR itu teknik kendaraan ringan. Nah teknik kendaraan ringan itu dulu istilahnya otomotif. Nah ini baru dia mempelajari tentang mobil ya, tentang mobil, mesin mobil dan perbaikan mesin mobil dan sebagainya. Kemudian berikutnya itu teknik komputer jaringan atau TKJ. Ya. Nah, TKJ bagi kalian yang memang minat di pembuatan jaringan internet dan sebagainya, nah itu bisa masuk ke TKJ. Kemudian berikutnya itu adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Nah RPL ini teknik software. Jadi kalau bagi kalian nih nanti yang memang punya bakat buat membuat program, aplikasi ya, itu bisa masuk ke RPL. Dan yang terakhir ini TPSN. Yang paling baru ya Ki ya. Ya, yang paling baru, yang paling mungkin banyak peminatnya ya. Juga banyak TPSN, teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, teknik bisnis sepeda motor ya pastinya pelajari tentang reparasi bengkel ya, sepeda motor. Seperti itu. Oke. Nah, berarti di sini kalau misalnya mau masuk otomotif berarti ada dua pilihannya Ki ya. Betul. Antara TKR mobil atau sepeda motor ya. Kalau misalnya komputer berarti ada yang TKJ sama RPL. Berarti ada dua pilihan pilihannya Ki ya. Betul. Dan ngomong-ngomong jurusan nih Ki, berarti di SMK Taman Siswa 2 Jakarta nih kan udah ada kerja sama mitra industri ya Ki ya. Kayak sekarang nih di Samsung ya gitu ya Ki ya. Itu untuk TKJ RPL Ki ya kalau nggak salah ya. Berarti dan untuk yang TBSM sama Honda berarti ya. Betul, nah, untuk kelas industri kayak gitu, itu biasanya ngapain aja sih Ki? Kayak misalnya di Samsung tuh ngapain, di Honda ngapain aja gitu. Jadi gini Bang ya, jadi anak sekalian ini juga perlu tahu nih, ini salah satu keunggulan di SMK Taman Siswa 2 barangkali ya. Ya kita sudah bekerja sama dengan dua brand terbesar ya, dua brand besar, perusahaan besar ya. Yang pertama di bidang sepeda motor itu dengan Astra Honda Motor ya, AHM. Nah ini nantinya bagi kalian yang nantinya belajar di jurusan TBSM itu akan menjadi siswa binaannya Honda. Makanya bengkelnya itu sudah didesain sedemikian rupa itu mirip dengan AHAS gitu kan. Dan memang itu binaan Honda. Dan nantinya pokoknya dari seragam, suasana bengkel dan sebagainya memang sudah dibuat semirip mungkin di AHAS. Kemudian yang Samsung juga demikian, karena ini kan siswa binaan Samsung nih. Jadi nanti kalian bagi yang ini TKJ dan RPL sudah masuk si Samsung ya. Jadi di situ nanti kalian pelajari tentang bagaimana reparasi smartphone atau teknologi atau aplikasi smartphone, dan memang ini adalah binaan dari Samsung. Gitu. Nah, kemudian labnya yang seperti yang ada sekarang ini, ya ini adalah labnya Samsung. Gitu kan. Pokoknya dibuat sedemikian rupa mirip dengan suasana industri di Samsung. Seragamnya juga sama. Nah itu juga, ya istilahnya ini dua brand ini menjadi keunggulan lah, salah satu keunggulan di Taman Siswa 2. Jadi jangan khawatir ketika kalian nanti masuk ke SMK 2, SMK Taman Siswa 2 maksud saya. Ya inilah keunggulan di SMK Taman Siswa 2 seperti itu. Jadi nggak usah bingung gitu ya Ki. Karena udah ada brand yang terkemuka di Indonesia gitu kayak Samsung sama Honda. Nah, untuk jurusan yang lain nih Ki, mungkin kedepannya ada yang kerja sama apa gitu. Jadi kalau yang
pertama nih yang teknik mesin. Kebetulan kan kita juga sudah dilengkapi dengan mesin CNC ya. Itu juga kita sudah kerjasama dengan PT Wijaya Machinery. Dan itu nanti ya kalau lulusan mesin bisa CNC udah mantep banget itu. Kemudian yang kedua teknik listrik nih. Teknik listrik yang kita sedang rintis yaitu kerjasama dengan Apomindo nih di bidang IoT. Jadi gimana caranya listrik itu adalah listrik yang terkomputerized atau sekarang istilahnya smart electric gitu ya. Smart home gitu ya. Betul, smart home. Jadi bisa matiin listrik lampu dengan aplikasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah teknik kendaraan ringan atau otomotif. Kita sebenarnya sedang kerjasama dengan KRTC Mitsubishi. Jadi memang guru-guru kita ini yang di otomotif itu sudah ya pelatihan dengan pelatihan langsung di sana ya berarti ya. Sudah sering ke sana. Jadi insya Allah ilmu-ilmu yang dari Mitsubishi udah keserap lah sama langsung dikasih Betul, ke anak murid ya gitu ya Ki ya. Pengalamannya gitu kan insya Allah diajarkan di sini gitu. Kalau tadi tuh udah banyak banget tuh berarti ya brand-brand yang sudah bekerja sama dengan SMK Tawadu ini. Nah kalau misalnya kayak PKL nih, karena SMK kan masalahnya PKL kelas 11 gitu kan, apalagi kayak pandemi sekarang tuh kan anak-anak pada susah banget tuh nyari PKL segala macam ya. Itu menurut Kiramat kayak gimana tuh Ki kalau misalnya yang kelas 11 nanti PKL? Ya jadi gini, untuk kalian nih kan tadi sudah dikatakan bahwa SMK itu salah satunya adalah memang disiapkan untuk kerja gitu. Nah, gimana caranya supaya siap kerja? Programnya adalah salah satunya adalah PKL. PKL nanti yang kelas 11 ini dia terjun ke bidang industri-industri ya. Jadi belajarnya di industri itu selama kurang lebih sampai 6 bulan gitu kan maksimal. Nah, disitulah kalian bisa mempelajari banyak hal ya, pengalaman sebagainya, kemudian juga keterampilannya juga teruji di situ. Namun memang ini masih masa pandemi, mungkin keterbatasan itu masih ada. Cuma untuk yang jurusan TKJ, RPL itu ada sekarang istilahnya PKL-nya secara online. Jadi anak-anak yang PKL itu diberikan sebuah proyek itu dikerjakan di rumah oleh industrinya, kemudian bisa dikerjakan bisa di rumah, bisa di sekolah gitu kan. Cuma kalau untuk yang pertemuan di industri itu hanya sehari atau 2 hari dalam seminggu seperti itu. Jadi bisa untuk PKL online. Jadi tenang aja, walaupun kita masih masa pandemi, tetap PKL tetap berjalan walaupun dengan keterbatasan ya, dengan tentunya protokol kesehatan kan gitu. Kayak gitu Bang. Berarti yang terus yang untuk jurusan TBSM langsung diarahin juga ya berarti ya Ki ya, langsung terjun ke bengkel langsung ya. Kalau TBSM memang khusus gitu khusus di atas memang. Jadi ya itu tadi intinya adalah harus menjalankan protokol kesehatan itu aja. Jadi, dia tetap PKL tapi tetap menjalankan protokol kesehatan, apalagi dari Kemendikbud juga sudah membolehkan gitu kan. Bahwa PKL itu udah boleh gitu asal protokol kesehatan dengan ketat seperti itu. Jadi jangan khawatir, PKL tetap jalan gitu. Nah berarti untuk teman-teman nih yang mau masuk SMK, berarti saya udah kerja nih gitu ya, kayak sudah merasakan pengalaman kerja gitu, jadi nggak kaget nanti pas lulus bingung nih, kerja kayak gini kaget gitu ya Ki ya. Dan untuk kedepannya nih Ki, menurut Ki Rohmat, SMK Taman Siswa 2 ini mau ada apa lagi gitu, kayak mungkin kerja sama Samsung ya, mau diapain lagi gitu. Betul. Jadi yang pertama nih mungkin yang tadi yang saya bilang sedang dirintis IoT ya. Apalagi kan sekarang ngetren banget tuh yang namanya robotik gitu kan. Pokoknya smart home dan sebagainya itu sedang ngetren. Makanya di SMK Taman Siswa 2 itu sedang ada perintisan untuk membuka kelas industri IoT. Kemudian yang berikutnya adalah masih di TKJ dan RPL ya. Itu kan kerjasama dengan Samsung. Nah, sekarang sedang digalakkan programmingnya gitu kan, codingnya. Karena yang namanya smartphone tidak cuman fisiknya handphone, jadi tapi isinya, aplikasinya ya, betul. Itu yang sedang digalakkan. Makanya pokoknya jangan khawatir, SMK Taman Siswa 2 itu kalau kalian mau masuk di sini, wow gitulah. Gak usah khawatir. Jadi nggak kalah sama sekolah-sekolah negeri lain gitu. Jadi kayak saya nanti bisa punya pengalaman baru, punya sesuatu yang baru gitu ya berarti. Nah
karena tadi udah dijelasin semua sama Pak Rohmat, nah mungkin kita sampai di sini aja bincang-bincang kita hari ini, karena udah banyak banget yang udah dijelasin sama Pak Rohmat ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen ke sini ya untuk tanya-tanya atau daftar, udah bisa ya kayak berarti ya? Sudah. Kita sudah bisa buka, bahkan ada beberapa orang tua yang sudah menanyakan, bahkan ada yang datang juga. Silakan datang ke sekolah. Gitu. Oke. Nah, dan untuk teman-teman yang pengen kepoin Instagramnya sekolah SMK Taman Siswa 2 Jakarta, bisa kalian cek di @smktawadu_jakarta, atau kalian bisa lihat klik link yang ada di deskripsi aja biar langsung ke Instagram SMK Taman Siswa 2 Jakarta untuk mengetahui info lain seputar sekolahan. Oke. Mungkin sekian aja ya Ki ya. Siap. Kita hari ini membahas tentang jurusan yang sesuai di SMK. Jadi buat teman-teman kelas 9 sudah dijelasin sama Pak Rohmat tadi semuanya. Jadi antara SMA apa SMK kalian udah tahu tadi, dijelasin sama Pak Rohmat. SMK itu bisa langsung kerja atau mungkin kuliah sambil kerja, dan dapat TKL segala macem, magang ya Ki ya. Jadi udah paket lengkap lah Ki ya kalau misalnya SMK itu ya Ki ya. Boleh penutup nih? Boleh, silakan. Pesan terakhir. Boleh, silakan Ki. Jadi buat kalian yang masih bertanya, kenapa harus SMK? Terus ada apa di SMK? Saya jawab, karena di SMK itu ada masa depan kalian. Itu. Oke. Terima kasih Pak Rohmat atas untuk hari ini ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, terima kasih semuanya. Salam dan bahagia. Terima kasih Pak Rohmat. Terima kasih Bang Dugi.